Wahai sang pengelana, sudah jauh dan lelah kaki yang engkau ayunkan agar bisa sampai di akhir perjalanan ini. Wahai sang petualang, betapa dahaganya hatimu berputar-putar mencari tujuan. Inilah malam terindah yang membuat semua orang bersukaria dan terhibur. Kebahagiaan yang mereka rasakan membentang sepanjang malam. Dan di penghujung malam itu akad nikah Tajudin dan Siti akan dilangsungkan. Kedua mempelai mulai membangun pondasi awal mahligai perkawinan. Iring-iringan itu melebur di tengah-tengah manusia yang bergelombang. Tumpah ruah menjadi satu dari seluruh penjuru jazirah. Mereka semua berdecak kagum menatap kedua gadis yang sudah sejak lama hanya mereka dengar namanya, karena adanya aturan ketat yang diberlakukan oleh istana. Iring-iringan itu terus berlalu mengarungi lautan manusia hingga berakhir di depan istana Tajudin, yang dibangun dengan gaya terindah yang pernah ada dalam pikiran Tajudin. Pilar-pilar penyangganya menjulang. Lantai dan dinding terbuat dari pualam paling istimewa yang berkilat-kilat. Pintu-pintu dan jendela-jendelanya kayu cendana dan kayu ebonit yang sangat langka. Setiap sudut dan langit-langitnya dihiasi ukiran halus emas murni. Di bawah kanopi istana sudah menunggu tandu pengantin yang terbuat dari kayu. Pengantin putri dinaikkan. Lalu dalam sekejap tandu itu terangkat di antara puluhan tangan dan bahu. Bergerak di antara kerumunan orang. Di antara suara gendang dan alat-alat musik. Di antara decak kagum, sampai tiba di selaras utama istana. Para undangan duduk di sisi yang lain, dikelilingi cawan-cawan minuman. Sedang Tajudin dengan busana pengantin yang mentereng duduk di bagian depan. Di singgasana tinggi ditemani Mamo yang juga terlihat gagah. Saat itu seluruh jazirah Buton dimabuk kegembiraan. Mereka bergoyang bernyanyi riang melupakan duka. Tenggelam dalam pesta meriah. Ratusan muda-mudi serempak berdansa ria. Cawan-cawan diedarkan. Baki-baki perak diusung para pelayan istana. Mereka lalu menebarkan benda-benda itu dari tempat yang tinggi dan dari segala penjuru ke atas kumpulan orang banyak. Tebaran cindera mata itu seolah bintang gemintang yang jatuh melimpah ruah dari langit. Kemurahan hati pangeran benar-benar dirasakan oleh semua orang. Mereka gembira. Berapa banyak orang fakir yang ketika itu tercukupi. Banyak orang yang tak berpunya merasa bagai orang kaya. Suasana seperti itu berlangsung hingga 7 malam. Bahkan di malam ke-7 kegembiraan mereka masih meluap-luap dan melayang-layang. Ketika itu kerinduan dua pengantin telah mencapai puncak. Seperti api yang menyala-nyala di balik tulang rusuk. Nyala api itu bercampur embun dan hembusan angin pesona. Sampai semua hiburan menyentuh hati mereka berdua dengan sentuhan membara. Kesabaran mereka mulai terbakar. Ketabahan mereka mulai sirna. Dan itu wajar, karena api yang tertiup menghanguskan. Di sana, ketika embusan angin keindahan itu tertiup menggelembung, terbukalah pintu di hadapan Tajudin yang duduk di singgasana mempelai. Di balik pintu itu terpampang kamar pengantin yang dihias dekorasi penuh cita rasa seni dan romantisme. Aroma wangi membuncah di setiap sudutnya. Lilin-lilin kecil diletakkan di beberapa sudut, menyembulkan sinar dalam bentuk yang berbeda-beda. Cahayanya yang redup membuat suasana lebih mendayu. Tampak juga sebuah lilin besar dan tinggi. Bentuknya seperti jalinan dua tangan pengantin. Pada setiap lekuknya terdapat ukiran menyerupai dahan-dahan berwarna keemasan. Sedangkan di atasnya tersemat mahkota kristal berlatar belakang semburat lidah api yang bergelombang. Lilin itu berada di tengah-tengah kamar pengantin. Ketika Tajudin melihatnya, lilin itu seolah-olah berkata dalam bahasa tersirat, "Wahai perindu yang telah kehilangan sabar dan kekuatan,
kau seperti aku yang terbakar pedih. Maka bangkitlah dari tempatmu yang menjemukan itu. Menuju tempat mempelaimu menunggu. Bangkit. Telah tiba saatnya engkau menikmati indahnya jalinan kasih setelah sekian lama engkau menanggung deritanya. Bangkitlah. Lilinmu ini seperti dirimu. Sama-sama dalam penantian. Ia rasakan panasnya api kesabaran seperti yang engkau rasakan. Cukup engkau yang terbakar sepertiku dan bercucuran air mata. Sesungguhnya cahaya yang hilang dari hatimu itu adalah ia yang berada di hadapanmu saat ini. Wahai sang pengelana, sudah jauh dan lelah kaki yang engkau ayunkan agar bisa sampai di akhir perjalanan ini. Wahai sang petualang, betapa dahaganya hatimu, berputar-putar mencari tujuan. Kini Allah takdirkan agar engkau mudah menggapai semuanya sekaligus. Mudah pula mewujudkan mimpi-mimpimu. Inilah pujaan hatimu. Inilah akhir perjalanan yang telah mendekat kepadamu. Wahai pemuda yang tengah berbahagia, bangkitlah agar kau dapat menyambut dan menerimanya. Agar engkau dapat menyanding dan merengkuhnya. Wahai pemuda yang dahaga, bangkitlah. Karena cawanmu telah menunggu, penuh anggur memabukkan. Tajudin merasa isyarat itu menunjukkan saatnya sudah tiba. Untuk mereguk malam pengantin sebelum mentari terbangun dari peraduan di ufuk timur. Ia segera bangkit dengan tenang dari tempat duduknya. Berjalan menuju kamar pengantin yang terbuka. Mamo sahabat suka dukanya berjalan di sisinya dengan pedang terselip di pinggang. Layaknya seorang pengawal pengantin dalam tradisi Kurdi. Di depan pintu, tubuh Mamo sedikit condong ke depan sewaktu mengucapkan selamat tinggal dan menyuruh Tajudin untuk segera masuk. Tajudin pun hilang di balik pintu yang tertutup. Sedang Mamo harus terus berdiri di depan pintu layaknya pengawal setia. Di depan kamar, Tajudin melihat mempelai pujaannya duduk di balik lilin yang tadi bercerita mengharu biru. Perihal pernak-pernik asmara. Mereka berdua saling tatap. Mata mereka damai dan syahdu. Hati mereka terkesima. Api asmara yang dulu membakar menghanguskan, kini berubah menjadi madu dan arak yang memabukkan. Lilin itu seolah-olah mengucapkan selamat bagi mereka yang bakal mereguk anggur kenikmatan. Ia menjadi saksi bisu saat-saat terindah sepasang kekasih. Selama 3 hari kedua mempelai itu disibukkan nikmat dunia. Mereka tidur dalam buaian mimpi indah dan terbangun dengan mimpi yang sama indah. Makan mereka madu keberduaan. Minum mereka telaga 2 bibir. Selama 3 hari itu juga Mamo tidak boleh pergi meninggalkan istana sahabatnya. Kendati orang-orang sudah beranjak pulang. Demikianlah tugas adat yang diberikan oleh pangeran kepadanya. Dan Mamo senang mengemban tugas itu. Ia rela senantiasa berada di tempatnya sampai pengantin keluar di hari kedua atau hari-hari berikutnya. Dan menjadi orang pertama yang mengucapkan selamat atas perwujudan cinta dan bahagia. Ia tidak meninggalkan tempat itu kecuali setelah tengah malam atau karena ada urusan mendesak. Kemudian segera kembali. Demikianlah. Mamo memilih tempat di salah satu sudut istana Tajudin yang berupa taman dan rimbun. Ketulusannya bersahabat dengan Tajudin membuatnya kuat bertahan di tempat itu selama 3 hari. Padahal sebenarnya perasaan Mamo, terutama di malam pertama, ketika orang-orang sudah bubar, dan pesta hiburan serta sorak-sorai telah usai. Tidak ada yang tersisa selain ia berdiri di istana Tajudin. Di tengah kesunyian malam, berkecamuk, terbakar api rindu pada kekasihnya, Zen. Mamo berselimut sendu, terasing. Membuat derita yang dirasakannya menusuk hingga ke tulang dada. Tapi di sisi lain justru membangkitkan gairah cinta yang mendalam dan lebih dahsyat dibandingkan cinta Tajudin. Apalagi ia telah melihat pujaan hatinya, Zain, di malam pesta dan malam-malam sebelumnya.
Ia lihat Zen membisu di samping Siti, mengenakan busana dan perhiasan yang mewah. Zen melekat begitu kuat pada pikiran dan jiwa Mamu. Begitu sulit menghapusnya kendati Allah telah menganugerahkan sabar serta tabah bagi Mamu. Hasratnya makin kuat untuk merajut asa dan mimpi-mimpi indah. Hasrat itu mengalir di setiap relung perasaannya, sehingga berkuranglah tekanan gejolak jiwanya yang demikian besar, juga rasa pedihnya. Dan itu pula yang membuat pikirannya tetap berhati-hati terhadap dorongan asmara yang menyala-nyala. والشوق بيبات يا حبيبي في حضني ساعات وساعات لو زاد الشوق ما ينامنيش لا نهار ولا ليل